Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal asli TKA Matematika Wajib tahun 2025 resmi dari Kemendikbudristek, di mana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah soal ke-8 sampai soal ke-11. Oke, langsung saja kita mulai. Soal yang pertama tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Perhatikan gambar. Daerah yang diarsir pada gambar tersebut merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Kita perhatikan gambarnya ya. Pada gambar terlihat daerah arsiran dibatasi oleh 3 garis. Garis yang pertama adalah garis yang melalui titik A, min 4,0 dan titik B, 0,2. Nah, dari garis ini atau dari kedua titik ini, kita tentukan persamaan garisnya ya. Caranya adalah, jika suatu garis melalui titik x1,0 dan 0,y1, maka persamaan garisnya adalah y1x ditambah x1y sama dengan x1 kali y1. Y1-nya adalah 2 ya, berarti 2x dikurang x1-nya ditambah, maksudnya x1-nya adalah min 4, y sama dengan X1 kali Y1. X1-nya min 4 dikali Y1-nya adalah 2. Ini kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 2 koefisiennya. 2 dibagi 2 adalah 1, berarti tinggal X. Positif dikali negatif adalah negatif. 4 dibagi 2 adalah 2, jadi 2Y ya. Sama dengan min 4 dikali 2, kemudian dibagi 2 berarti hasilnya adalah min 4. Nah, setelah ketemu persamaannya, barulah kita cari pertidaksamaannya. Kita ambil dulu titik ujinya yang termasuk daerah arsiran ya. Misal kita ambil titik uji 0,1, berarti X-nya 0, Y-nya 1 ya. Kita substitusikan ke X min 2Y sama dengan X-nya 0 dikurang 2 dikali 1 sama dengan min 2. Min 2 itu besar dari atau sama dengan min 4. Berarti pertidaksamaannya adalah X min 2Y besar dari atau sama dengan min 4. Jelas ya? Jadi ini pertidaksamaan garis yang pertama. Lanjut garis kedua, yaitu garis yang melalui titik B 0,2 dan titik C 2,0. Berarti ini 2 ini adalah Y1 ya. 0,y, sedangkan ini adalah x1,0. Kita buat persamaannya. Y1x, langsung saja ya, berarti 2x ditambah x1y. X1-nya adalah 2, berarti 2y, sama dengan x1 kali y1, berarti 2 dikali 2, atau sama dengan 4. Nah, kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 2. 2x dibagi 2 adalah x, ditambah 2y dibagi 2 adalah y, 4 dibagi 2 adalah 2. Sekarang kita buat pertidaksamaannya, kita ambil dulu titik ujinya, titik yang berada di dalam daerah arsiran ya. Misal kita ambil titik ujinya adalah 0,1, berarti x ditambah y sama dengan x-nya adalah 0 ya, ditambah y-nya adalah 1. 0 tambah 1 adalah 1. Nah, 1 itu lebih kecil atau sama dengan 2. Berarti pertidaksamaannya adalah X tambah Y kecil dari atau sama dengan 2. Ini pertidaksamaan yang kedua ya. Lanjut garis yang ketiga adalah garis sumbu X. Jika garisnya berada pada sumbu X, berarti Y sama dengan 0. Karena daerah arsirannya ada di atas sumbu X, berarti Y besar dari atau sama dengan 0. Jadi, ini adalah pertidaksamaan yang ketiga. Pertidaksamaan dari ketiga garis yang membatasi daerah arsiran sudah diketahui, berarti sistem pertidaksamaannya adalah X min 2Y besar dari atau sama dengan 4, X tambah Y kecil dari atau sama dengan 2, dan Y besar dari atau sama dengan 0. Pilihan jawabannya adalah yang B. Jelas ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Bu Silma adalah seorang perangkai bunga yang disusun dalam buket bunga. Di tokonya, ia memiliki bunga mawar, lili, dan anyalir.
Harga buket ditentukan dari total harga bunga yang digunakan dalam buket tersebut. Adapun 3 jenis buket yang biasa ia siapkan dengan komposisi ketiga bunga beserta harga per buketnya diberikan pada gambar berikut. Buket tipe A harganya adalah 85.000, tipe B 70.000, dan tipe C 75.000. Bila seorang pembeli ingin membeli buket bunga tipe C, namun ingin menambah 2 tangkai lili dan 1 tangkai anyelir dengan harga satuan, maka total harga yang harus dibayar pembeli tersebut adalah... Oke, untuk menjawab soal ini, pertama kita buat dulu model matematikanya ya. Jadi kita misalkan harga 1 tangkai untuk masing-masing bunga. Untuk bunga mawar, harganya kita misalkan dengan M. Untuk bunga lili, harganya kita misalkan dengan L. Dan untuk bunga anyelir, harganya kita misalkan dengan A. Nah, selanjutnya kita perhatikan gambar. Di sini ada 3 tipe buket bunga. Tipe A terdiri dari 2 bunga mawar, 3 bunga lili, dan 1 bunga anyelir. Harganya 85.000. Berarti persamaannya 2M tambah 3L tambah A sama dengan 85. Untuk memudahkan perhitungan, kita tulis 85 saja ya, ribuannya tidak perlu kita tulis. Kemudian tipe B terdiri dari 1 bunga mawar, 2 bunga lili, dan 2 bunga anyelir. Harga buketnya adalah 70.000. Berarti persamaannya 1M atau M ditambah 2L ditambah 2A sama dengan 70. Lanjut, buket tipe C terdiri dari 3 bunga mawar, 1 bunga lili, dan 1 bunga anyelir. Harganya 75.000. Berarti persamaannya 3M ditambah L ditambah A sama dengan 75. Oke, sampai di sini jelas ya. Sekarang kita lihat di soal. Yang ditanyakan adalah total harga apabila pembeli ingin membeli bunga tipe C ditambah 2 tangkai lili dan 1 tangkai anyelir. Oke, di sini sudah ada 3 persamaan ya. Untuk menentukan nilai variabelnya, kita gunakan metode eliminasi dan substitusi. Pertama, kita eliminasi dulu variabel M pada persamaan A dan B. Karena yang mau dieliminasi adalah M, berarti jumlah M atau koefisien M-nya harus sama ya. Persamaan A tetap, 2M ditambah 3L ditambah A sama dengan 85. Persamaan B kita kali 2. Jadinya 2M ditambah 4L ditambah 4A sama dengan 140. Nah, agar M-nya hilang atau tereliminasi berarti kita kurang ya. Sama dengan 85 dikurang 140 adalah min 55. A dikurang 4A adalah min 3A. 3L dikurang 4L adalah min L. 2M dikurang 2M habis atau tereliminasi ya. Nah, agar nilainya positif, semuanya kita kali negatif ya. Jadi min L dikali negatif jadinya L. Min 3A dikali negatif jadinya positif 3A. Sama dengan min 55 dikali negatif jadinya 55. Oke, ini kita misalkan persamaan yang D. Lanjut langkah berikutnya, kita eliminasi M di persamaan B dan C. Perhatikan persamaan B dan persamaan C. Yang mau dieliminasi adalah M. Berarti jumlah M-nya harus sama. Supaya sama, maka persamaan B-nya kita kalikan 3. Persamaan C-nya tetap. Kita tulis ya, persamaan B kita kali 3 jadinya 3M. Ditambah 6L. Ditambah 6A. Sama dengan 210. Persamaan C-nya tetap, yaitu 3M. Ditambah L. Ditambah A sama dengan 75. Nah, ini juga sama. Agar M-nya tereliminasi, maka kita kurang. Sama dengan 210 dikurang 75 adalah 135. 6A dikurang A adalah 5A. Positif ya. 6L dikurang L adalah 5L. 3M dikurang 3M. Habis atau tereliminasi. Nah, 5L tambah 5A sama dengan 135. Ini kita misalkan persamaan E. Lanjut langkah berikutnya, kita eliminasi L di persamaan D dan E. Oke, perhatikan persamaan D dan persamaan E ya. Yang akan dieliminasi adalah L.
Berarti jumlah L-nya harus sama. Agar sama, persamaan D-nya kita kali 5, jadinya 5L ditambah 15A sama dengan 275. Lanjut, persamaan E tetap, yaitu 5L ditambah 5A sama dengan 135. Nah, agar L-nya tereliminasi, persamaannya kita kurang juga ya. Sama dengan 275 dikurang 135 adalah 140. 15A dikurang 5A adalah 10A. 5L dikurang 5L tereliminasi atau habis. Sisa 10A sama dengan 140, maka A bisa kita tentukan yaitu 140 dibagi 10 atau sama dengan 14. Nah, nilai A-nya sudah kita peroleh. Sekarang kita lanjut menentukan nilai L-nya. Caranya, kita substitusikan A ke persamaan D. Persamaan D-nya kita tulis dulu ya. L ditambah 3A sama dengan 55. L ditambah 3 dikali A-nya adalah 14 sama dengan 55. L ditambah 3 kali 14 adalah 42 sama dengan 55. Maka L sama dengan 55. Positif 42-nya pindah ruas jadi negatif 42 sama dengan 13. Oke, nilai A-nya 14 dan nilai L-nya 13. Untuk nilai M-nya karena tidak ditanyakan, tidak perlu kita cari ya. Sekarang tinggal kita hitung total harga tipe C ditambah 2 tangkai bunga lili dan harga 1 tangkai anyelir. Sama dengan harga tipe C 75.000 ditambah 2L. L-nya 13, berarti jadi 13.000 ya. Karena tadi kita hilangkan nolnya 3, jadi kita tambahkan lagi. Jadinya 2 kali 13.000. Ditambah harga anyelir, 1 tangkai anyelir yaitu 14 atau 14.000. Nah, ini kalau kita totalkan jadinya 115.000. Berarti pilihan jawabannya adalah yang D. Oke, cukup jelas ya? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, pasangan sudut manakah yang membentuk sudut 180 derajat? Jawaban benar lebih dari 1. Kita lihat gambar, perhatikan sudut B dan sudut D. Sudut B dan sudut D merupakan sudut-sudut yang berpelurus. Artinya, sudut B ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Kemudian perhatikan lagi sudut D dan sudut C pada gambar. Sudut D dan sudut C adalah sudut-sudut yang sehadap. Jika sudutnya sehadap, artinya besar sudut D sama dengan sudut C. Karena sudut D sama dengan sudut C, berarti sudut B ditambah sudut C juga sama dengan 180 derajat. Jelas ya? Jadi dari sini kita sudah bisa melihat dua pernyataan yang benar, yaitu pernyataan keempat, sudut B dan sudut D. Kemudian pernyataan yang ketiga, sudut B dan sudut C. Kita lihat lagi gambarnya. Perhatikan sudut B dan sudut E. Sudut B dan sudut E adalah sudut-sudut yang bertolak belakang. Jika dua sudut bertolak belakang, maka besar sudutnya adalah sama. Jadi, sudut B sama dengan sudut E. Karena sudut B sama dengan sudut E, berarti sudut E ditambah sudut C juga sama dengan 180 derajat. Artinya, pernyataan yang kelima, sudut E dan sudut C juga benar. Lanjut kita perhatikan lagi gambarnya ya. Sudut D dan sudut F bertolak belakang. Artinya, sudut D sama dengan sudut F. Nah, sudut F itu tidak sama dengan sudut A. Berarti, sudut D juga tidak sama dengan sudut A. Jika sudut D tidak sama dengan sudut A, artinya sudut A ditambah sudut B juga tidak sama dengan 180 derajat. Berarti, pernyataan yang pertama, sudut A dan sudut B, salah. Terakhir pernyataan yang kedua ya, sudut A dan sudut E jika dijumlahkan sudah pasti tidak sama dengan 180 derajat. Kenapa? Karena sudut E sama dengan sudut B. Berarti pernyataan yang kedua juga salah. Jadi untuk soal ini,
Jawaban yang benar adalah pernyataan 3, 4, dan 5. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Zara ingin menata kembali kamarnya dengan menambahkan papan jadwal di dinding. Papan jadwal tidak diletakkan pada dinding yang sejajar dengan rak buku gantung. Posisi rak buku gantung dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan posisi yang diinginkan, pada dinding manakah papan jadwal akan diletakkan? Klik pada setiap jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari satu. Kita lihat gambar ya, perhatikan. Rak buku gantung berada pada bidang CDHG. Artinya, papan jadwal tidak boleh diletakkan di bidang CDHG karena akan sejajar dengan rak buku gantung. Berarti pernyataan yang pertama salah. Kemudian pernyataan yang kedua, bidang BCGF. Perhatikan bidang BCGF. Bidang BCGF berada di samping kanan atau merupakan dinding samping kanan. Artinya tidak sejajar dengan bidang CDHG ya. Berarti papan jadwal bisa diletakkan di bidang BCGF. Jadi pernyataan yang kedua benar. Lalu pernyataan yang ketiga, dinding atau bidang ABFE. Perhatikan dinding ABFE berada di depan ruangan atau di depan dinding CDHG. Artinya dinding ABFE itu sejajar dengan dinding CDHG. Berarti papan jadwal tidak boleh diletakkan di bidang ABFE. Jadi pernyataan yang ketiga salah. Lanjut pernyataan yang keempat, bidang BCDA. Perhatikan bidang BCDA. BCDA bukan dinding, melainkan lantai. Jadi tidak mungkin papan jadwal diletakkan di lantai ya. Berarti pernyataan yang keempat salah. Terakhir pernyataan yang kelima, bidang ADHE terletak di samping kiri. Artinya tidak sejajar dengan dinding CDHG. Maka papan jadwal boleh diletakkan di dinding atau bidang ADHE. Berarti pernyataan yang kelima benar. Oke, cukup jelas ya. Semoga bisa dipahami. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.